saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian. Terus semangat, bersuka cita, kita yakin dan percaya kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita selalu nyata. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah dengan bersuka cita menjadi orang yang bersemangat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, edisi hari Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024 sesuai dengan almanak gereja kelima tanda Panglis yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 11 sampai pasal 4 ayat 1a. Di bawah judul perikop Samuel terpanggil. Bapak Ibu bisa membaca secara pribadi di masing-masing di rumah. Di sini saya hanya membacakan bagi kita 2 ayat saja, yaitu pada ayatnya yang ke-18 dan pada ayatnya yang ke-19. 18 berbunyi demikian, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Firman mempelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Bapak Ibu, tema renungan malam kita pada malam hari ini yaitu dengarkan panggilan Tuhan. Bapak Ibu pasti mengenal tokoh yang bernama Samuel. Dia adalah anak dari Elkana dan Hana yang diserahkan untuk Imam Eli supaya dididik dan dibina dan supaya dia bisa menjadi anak rohani dari Imam Eli. Bapak Ibu yang dikasihi, di sini diceritakan bahwa pada saat itu ya Samuel sedang tidur dan dia dipanggil oleh Tuhan, ya Samuel, Samuel, dan dia menjawab, "Ya Bapa," sebanyak 3 kali. Ketika itu dia datang kepada Imam Eli, dia menanyakan, "Ya Bapa, apakah kamu memanggil saya?" "Tidak." Sebanyak 3 kali dia berkata seperti itu. Pada waktu itu Nabi Eli memberitahukan Samuel, ketika dia memanggil kamu lagi, maka kamu jawab, "Ya Bapa, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Pada saat itu Tuhan berbicara kepada Samuel. Apa yang difirmankan Tuhan bagi Samuel? Yang pertama, dia mengatakan bahwa bangsa Israel akan mengalami suatu perubahan, yaitu bahwa mereka akan kebisingan, artinya telinga mereka akan bising mendengarkan suatu suara. Dan kemudian firman Tuhan yang kedua disampaikan bagi Samuel adalah tentang keluarga Imam Eli. Kenapa dengan keluarga Imam Eli? Yaitu akibat dari perbuatan anak-anak Eli yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu mereka tidak seperti bapaknya yang taat dan takut akan Tuhan. Mereka malah bersikap sebaliknya, yaitu sering berbuat jahat dan melakukan pelanggaran-pelanggaran ya yang senantiasa tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka orang-orang dursila ya yang berbeda jauh dengan gaya kehidupan bapaknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan berfirman melalui Samuel bahwa keluarga Eli akan dikutuk dan keluarga Eli akan dihukum, bahwa dengan apapun mereka tidak akan dihapuskan dosanya, meskipun dengan korban, dengan sembelihan, dengan sajian pun tidak akan dihapus dosa mereka. Kenapa? Karena perbuatan anak-anak Eli itu melanggar suatu perintah Tuhan bagi bangsa Israel pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah sebuah pembelajaran juga bagi seorang hamba Tuhan yang memiliki anak. Maka jika anak itu sesuai dengan firman Tuhan dan jangan lari dari perintah-perintah Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Imam Eli adalah seorang yang disegani, tidak mampu memberikan teguran kepada anak-anaknya dan membiarkan anak-anaknya terus berbuat jahat, dan sehingga pada akhirnya efeknya kehidupan keluarga mereka yang menjadi efeknya adalah mereka dihukum, dan dengan korban apapun mereka tidak akan dihapuskan dosa mereka. Dan Samuel, apa yang terjadi dengan kehidupan Samuel? Samuel akhirnya ya dia menjadi sebagai
pengganti dari Imam Eli, dan dia semakin tumbuh dewasa, semakin berhikmat, perkataannya pun banyak diperdengarkan bagi orang Israel pada saat ini. Dia semakin besar, semakin diberkati Tuhan. Samuel muda menjadi pelayan Tuhan dengan dibimbing oleh Imam Eli, sedangkan Imam Eli sudah tua dan mengalami keturunan secara fisik, penglihatannya pun sudah mulai kabur. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat itu Allah menghukum keluarga Eli untuk selama-lamanya karena perbuatan anak-anak Imam Eli, karena Imam Eli tidak memarahi anak-anaknya. Dosanya tidak dihapuskan dengan korban sembilan atau korban sajian ataupun. Ya, Bapak Ibu, respon dari Imam Eli terhadap apa yang disampaikan Allah kepada Samuel adalah, dialah Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Jadi Imam Eli tidak marah, Imam Eli tidak menghindar dari hukuman itu, dia mempersilahkan Bapak untuk melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, sebaiknya kita menjadi orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, mendengar panggilan Tuhan. Sebagai seorang pelayan Tuhan, kita tidak hanya memberikan kiraman rohani kepada jemaat saja, tetapi juga memberikan pertumbuhan rohani kepada anak-anak yang dititipkan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya dengan anak-anak itu kita diberkati, keturunan kita akan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan senantiasa didiklah anak takut dan taat kepada Tuhan, menjauhi larangan, menjauhkan segala hal yang baik dalam kehidupan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita untuk senantiasa menjadi seorang yang mendengar panggilan Tuhan, sama seperti Samuel, dia menjadi orang yang dipercayakan menjadi seorang nabi, dan saya yakin dan percaya apa yang dilakukannya itu akan memberikan perubahan yang baik bagi bangsa Israel pada saat itu. Bapak Ibu dikasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita juga menjadi orang yang senantiasa tunduk dan taat akan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di dalam kehidupan kami, kiranya memberikan kami hikmat, roh pengetahuan, sehingga kami boleh mengerti mana yang baik dan tidak kami lakukan. Hari ini kami belajar dengan firman Tuhan dari kehidupan Samuel. Biarlah Tuhan senantiasa memanggil kami supaya kami senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan, dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan panggilan-Mu, serta melakukan apa yang baik dan benar sesuai dengan apa yang Kau perintahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, malam hari ini kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga tidur malam kami, menjauhkan kami dari roh kegelapan yang ingin mengganggu kami. Biarlah Tuhan segala jerih lelah kami, pekerjaan kami hari ini, kiranya Tuhan memberkati supaya boleh berhasil. Kiranya Tuhan boleh senantiasa memberikan kami kesehatan, kekuatan malam ini, sehingga kami besok pagi boleh melanjutkan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Jemaat Tuhan yang sedang lama dalam keadaan sakit, mari Tuhan pulihkan, sembuhkan, supaya mereka boleh senantiasa beraktivitas seperti biasa. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan kedamaian, kerukunan di dalam keluarga kami, kebahagiaan dan sukacita, kasih, damai, sejahtera senantiasa di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa tunduk dan taat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, umat-Mu dimanapun saja berada, Engkau bimbing dengan tuturan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh senantiasa hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Ini surah doa kami yang kami alaskan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.